Halo Rebahners, bagaimana kabar kalian? Dimanapun kalian berada, di tepi ruh terake, namira, plike, respejah, kelis, keker, kamal, kelampes, kokop, konang, kebenyar, labeng, modung, socah, sepono, burneh, Bengkalan, dan seluruh pecinta saya yang ada di Madura, Indonesia, dunia, maupun di penjuru alam semesta. Kembali lagi bersama saya, Bills. Penasaran dengan filmnya? Langsung saja kencangkan celana dalam, matikan lampu, hidupkan AC, ambil bantal dan selimut, dan selamat menonton Setal Kejeh. Kisah bermula memperlihatkan seseorang bernama Charlie sedang beradu gulat dengan pria besar yang memang gulat ini merupakan settingan karena sebenarnya Charlie dibayar untuk kalah dari pria besar itu. Tapi ya, tanpa sengaja pria tersebut melakukan kesalahan dengan memanggil Charlie dengan sebutan anak pencuri, sehingga membuat Charlie marah dan mengabaikan kesepakatannya untuk kalah dan langsung menghabisinya. Dan ini dia Happy New Year's 2014. Terlihat berita di TV sedang menyiarkan bahwa perusahaan diamond akan memamerkan berlian termegah dan keamanan yang akan menjaganya adalah Charan Grover, pemilik berangkas Salimar yang sangat ketat penjagaannya. Dan ya, tampaknya Charlie mempunyai dendam tersendiri terhadap Charan Grover di masa lalunya. Charlie pun menjadikan kesempatan ini untuk melakukan balas dendam. Tapi karena Charlie sendirian, ia pun ingin merekrut anggotanya. Di sisi lain terlihat seorang pria berbadan kekar sedang berada di kawasan syuting film. Ya, dia adalah Jack, yang mana Jack adalah seorang yang kalem dan memiliki masalah dalam pendengarannya. Tapi dia akan berubah ganas jika ada yang menghina ibunya. Charlie pun merekrutnya dan terungkap bahwasanya dulu Charan Grover menyebak ayah Charlie sehingga masuk penjara dan bunuh diri karena namanya telah tercoreng. Keesokan harinya, Charlie kembali merekrut seorang kakek tua yang katanya dia hebat dalam membobol sandi berangkas hanya dalam beberapa detik, dan dia bernama Tommy. Charlie pun memerlukan seorang hacker di grupnya. Dia pun ingat bahwa Jack punya keponakan yang ahli dalam meretas keamanan sistem. Ya, dia adalah Rohan, yang mana seorang diri meretas keamanan di sebuah diskotik sehingga membuatnya kacau. Tapi kenyataannya tetap ada yang kurang, karena jalan satu-satunya menuju berangkas tersebut adalah melewati pintu besi yang mana hanya bisa diakses dengan sidik jari Vicky Grover yang merupakan anak Charan Grover. Tapi ya, Charlie bukan hanya seorang Charlie sembarangan. Ternyata Charlie telah menemukan sesosok yang sangat mirip dengan Vicky Grover. Dialah Nandu Bide. Saat semuanya terkumpul, Charlie pun mengajak mereka menuju markasnya. Di sana terdapat ruang bawah tanah yang memang sudah didesain oleh Charlie menyerupai Salimar yang asli, di mana Charan Grover menyimpan berlian tersebut. Ruangan itu pun menjadi tempat pelatihan mereka untuk membobol berangkas yang asli, di mana Nandu ditugaskan membuka pintu besi utama menggunakan sidik jari Vicky. Kemudian setelah terbuka, Rohan memadamkan laser ultra merah dengan meretasnya. Di sisi lain, Charan Grover sangat yakin dengan keamanan Salimarnya, di mana tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Dan ya, meskipun itu dapat dibuka, akan tertutup kembali setelah 5 menit, sehingga membuat orang yang membobolnya terkurung di dalamnya. Ternyata Charlie kembali lagi mengejutkan semua orang. Di sana, tampak Charlie memberikan sebuah kunci khusus berbentuk plus kepada Nandu untuk membuka sebuah kotak ventilasi di dalam Salimar yang terhubung ke salah satu kamar di Atlantis nomor 9C, yang mana semua itu didapat dan dilakukan oleh Charlie ketika menyamar menjadi tukang dalam proyek pembuatan Salimar itu. Tapi masalah baru pun muncul karena kamar tersebut sudah di-booking oleh World Dance Championship atau kamar khusus peserta lomba tari, sehingga mau tidak mau mereka harus ikut di kompetisi tari itu. Karena sebenarnya berlian itu akan disimpan di Salimar bertepatan dengan acara tari itu.
Mereka pun belajar ngedance dan tarian-tarian. Karena latihan yang sia-sia dan waktu yang mepet, Nandu pun kembali mengingat temannya yang sangat jago dalam menari. Ya, dia adalah Mohini. Mohini pun bersedia mengajari mereka dan juga menjadi anggota tari di dalamnya. Ingat ya, anggota tari, hanya anggota tari, bukan anggota pencuri. Karena Mohini tidak tahu tujuan asli dari Charlie dan kawan-kawan. Setelah beberapa hari dilatih, kompetisi seleksi untuk India pun dimulai, di mana tim mereka diberi nama tim Diamond. Tapi di sana Rohan sudah memiliki video, di mana di video itu tampak kedua juri tersebut sedang au-au, atau bisa dikatakan keduanya pecinta batang bukan lubang, sehingga membuat tim Diamond diloloskan ke babak final tanpa penampilan apa-apa, karena kedua juri diancam akan diviralkan videonya. Saat penampilan final, tampak tim Diamond sangat kacau dalam tariannya, sehingga membuat penonton melemparinya dengan sampah. Tapi mereka tidak khawatir, karena Rohan menghack voting suara warga India dan membuat timnya menjadi pemenang seleksi tersebut, sehingga menjadi utusan India untuk mengikuti WDC di Atlantis, Dubai. Perjalanan berlanjut ke Dubai, di mana terlihat di sana tim dari Korea yang memang terkenal akan dance-nya karena sudah beberapa kali memenangi WDC sehingga disambut dengan gemuruh. Beda halnya dengan tim India yang dihina bahkan dilempari oleh warga negaranya sendiri ketika sampai di sana. Kemalam harinya diadakan sebuah pesta yang mana pada saat itu dihadiri Charan Grover. Charlie yang melihatnya menahan amarah dan menghampirinya setelah sempat mengacuhkannya walau sama-sama dari India. Sedangkan Charan malah menghina tim India, mengatakan bahwa tim India akan kalah di babak selanjutnya. Tapi ya, Charlie langsung mengatakan bahwa dia akan memberikan kejutan yang besar pada Charan di akhir lomba tersebut. Keesokan harinya, tampak tim-tim dari berbagai negara sedang melakukan latihan di atap Burj Khalifa yang merupakan gedung tertinggi di dunia. Di sana, tampak tim Korea berlatih keras dan tak sengaja anak kecil di timnya melakukan kesalahan sehingga sang ketua akan memukulnya. Tiba-tiba Charlie menghentikannya sehingga membuatnya marah dan memukuli Charlie. Dan ya, mereka berdua pun berduel. Lomba pun dimulai, di mana mereka harus bertemu dengan tim paling hebat, yaitu tim Korea, dan itu akan semakin sulit untuk memenangkannya. Tapi tiba-tiba anak kecil dari Korea itu terpeleset dan membuatnya hampir jatuh, sehingga mau tidak mau Charlie menghentikan tariannya dan datang menyelamatkannya. Sesudah lomba tersebut, mereka langsung menuju ke kamar C9 untuk misi pembobolan tersebut. Dan ya, sayangnya setelah Jack ditugaskan untuk membius Vicky menerima telepon di mana dikatakan bahwa berlian masih belum ada di Shalimar dan akan dipindahkan pada 31 Desember malam tahun baru tepat final WDC diadakan. Charlie dan kawannya pun merasa sedih dan kecewa karena pembalasan dendam terhadap Charan yang direncanakannya sejak 8 tahun akan sia-sia. Mungkin karena mereka merasa bahwa timnya tidak akan lolos ke babak final sehingga mereka tidak bisa menetap di sana sampai 31 Desember.
Kemudian Mohini datang dan mengajak mereka untuk melihat pengumuman negara apa saja yang masuk final. Dan seperti biasanya, 5 negara pun dipilih untuk masuk final. Dan di sana tidak ada tim India sehingga membuat mereka benar-benar sedih dan putus asa. Tapi ya, ketika memang Tuhan sudah berkata lain, ya maka akan lain. Terlihat ketika juri mengambil mic dan mengumumkan bahwa tim India lolos ke babak final. Dan ini semua disebabkan Charlie yang sudah berkorban meninggalkan grupnya untuk menolong anak kecil yang dari Korea itu. Team India. Setelah kemenangan itu, mereka memutuskan untuk memberitahu Mohini tujuan sebenarnya, sehingga membuat Mohini sedih mendengar semua itu. Tapi Charlie pun mengatakan sebenarnya bahwa ayahnya sudah mati di dalam penjara setelah Charan menyogok pengacaranya. Dan yang ingin dilakukan Charlie bukan langsung membunuhnya, tapi memasukkannya ke penjara agar merasakan siksaan yang sama. Sehingga Mohini pun paham dengan keadaan Charlie dan memutuskan untuk ikut andil dalam misi itu. Kemalam harinya, Mohini menghampiri Vicky dan mengajaknya check-in di salah satu kamar. Sesampainya di lift, Vicky pun dibius oleh Jack dan Nandu dan langsung diambil sidik jarinya. Di sisi lain, Charlie dan Tammy masuk melewati saluran AC yang sampai ke dalam Salimar. Setelah mengambil sidik jari Vicky, Nandu pun mengubah penampilannya seperti Vicky dan kemudian menuju ke dalam Salimar untuk membuka kotak saluran AC tersebut. Rohan pun mematikan laser ultra merah dan membobol keamanan CCTV sehingga Charlie dan Tammy pun bisa membuka brankas tersebut. Setelah beberapa lama Tammy mengotak-atik pintu brankas, akhirnya mereka bisa membukanya. Tapi ya, tampaknya realita tidak semulus ekspektasi, di mana di sana terlihat ada brankas lagi tempat di mana berlian itu disimpan. Charlie pun tampak kebingungan sehingga mereka hampir putus asa. Tapi Jack memberitahunya bahwa brankas kecil itu dibuat oleh ayah Charlie, dan ayah Charlie berkata bahwa hanya Charlie yang dapat membukanya. Charlie pun melihat bahwa kode dari brankas itu terdiri dari 7 digit. Sehingga Charlie memberanikan diri memasukkan namanya ke brankas tersebut. Dan ya, rupanya tebakan Charlie benar sehingga mereka pun bisa mengambilnya. Tapi setelah brankas kecil itu terbuka, tiba-tiba ya, pintu brankas pun tertutup sehingga mereka berdua terkurung di dalamnya. Sedangkan di sisi lain Vicky bangun dari pingsannya dan menemukan ada yang tidak beres dengan Salimar. Dia pun mengajak ayahnya untuk melihat Salimar. Sedangkan Charlie menyuruh Jack untuk membanjiri brankas tersebut agar mereka bisa sampai di atap dan kabur melewatinya, sehingga mereka bisa langsung kabur menggunakan perahu melalui perairan internasional. Setelah Grover sampai di brankas tersebut, mereka terkejut atas kehilangan berliannya itu. Tapi ya, Charlie telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan jejak, di mana salah satu baut tidak terpasang, sehingga mereka memeriksa jalur tembusnya di kamar 9C tempat tim India beristirahat. Charan Grover yang curiga pun langsung memeriksa kamar India dan membuka panel yang terhubung dengan Salimar. Tapi tiba-tiba, ya, kayaknya Charlie memang sudah punya dendam kesumat pada si Grover, sehingga dia melakukan semuanya dengan sangat matang, di mana Charlie sudah menyuruh Rohan untuk menutupnya dengan batu bata ketika dia sudah masuk. Tapi naas kembali lagi ketika tim India dipanggil untuk penampilan tarinya. Mereka tidak ada karena sudah ada di perahu bersiap untuk kabur, sehingga membuat Charan Grover lebih curiga lagi bahwa memang merekalah dalang dari semua itu. Tapi tiba-tiba ya, tampaknya Tuhan berpihak pada mereka lagi. Berkat si Mohini yang ngeyel dan enggan untuk kabur dengan alasan kehormatan, yaitu gak apa-apa gak menang, yang penting datang, membuat seluruh tim tidak jadi untuk kabur dan memilih untuk melanjutkan lomba, sehingga membuat Grover terkejut dan mau tidak mau Grover dan Vicky pun ditangkap karena telah dituduh telah mencuri berlian tersebut.
Dan untuk ketiga kalinya, Tuhan pun berpihak ke tim India, di mana mereka memenangkan WDC tersebut dan membawa pulang piala yang sangat besar dan berlian curian itu. Setelah selesai WDC, Charlie pun datang menemui Grover yang hendak dibawa polisi dan memberitahunya bahwa dia adalah anak dari Manohar, orang yang dijebak Grover, sehingga membuat Grover terkejut dengan hal itu. Tim India pun akan pulang ke India, di mana karena keamanan di bandara mengharuskan Charlie untuk meletakkan berlian tersebut di minuman agar samar dengan es batu, yang mana cara itu memang sudah disiapkan sejak awal oleh mereka semua. Tapi ya, namanya juga hidup tidak mungkin selalu berjalan mulus, karena saat Charlie ingin melewati pemeriksaan, ternyata mereka lupa bahwa tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam pesawat. Akhirnya, minuman itu pun dibuang sehingga membuat semua teman-teman Charlie kecewa. Ais gaya. Saat semuanya sedih dan kecewa, tiba-tiba Kalian 300 ya, Charlie mengeluarkan piala tersebut dan tampak bahwa Charlie sudah memindahkan berlian ke piala tersebut. Tamat. Ending yang sangat membanggongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini bahwa keserakaan akan membuat kita hancur. Mungkin kita akan enak di awal, tapi akan sakit di akhir. Karena bagaimanapun keadaannya, karma itu pasti berlaku dan akan membuat kita menjadi orang yang sangat hancur. Dan ingatlah, di setiap kemauan pasti ada jalannya, walaupun itu sangat sulit, karena Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Saya Bills, orang paling ganteng di dunia, mohon undur diri dan sampai jumpa kembali.